Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, kita boleh ada di akhir pekan lagi, dan kita bersyukur, kita berterima kasih sebab kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Sebab itu pagi hari kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus kami sembah sebab Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus.
dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami berserah. Sebab aman di dalammu, sebab tenang di dalammu. Kami mau tinggal bersamamu dalam hadiratmu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlindungan kami yang teguh, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
namamu, mulialah namamu, mulialah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau yang memberikan kelegaan dalam kesesatan. Engkau yang memberikan pertolongan dalam permasalahan. Engkau yang memberi kekuatan dalam kelemahan. Kau limpahi kami dengan kasih karunia-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Hallelujah.
kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku yang ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, Yesus, pertolongan aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan kami mau terus berharap kepadamu, karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami, sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada dan siap sedia menolong kami, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, karena kasih karunia-Mu. Engkau limpahkan kekuatan-Mu bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Bahkan kami tetap tinggal tenang, menikmati damai, bahkan bersuka cita senantiasa dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya kepadamu, dan kami terus menikmati bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam firman-Mu, dan firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Han. Ya, pagi, shalom. Pagi. Suara jelas ya? Jelas. Ya, pagi ini firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Firman ini bagus sekali, dan firman ini banyak nilai-nilai yang terkandung dalam firman ini. Mari kita baca dengan baik dan dengan serius, karena firman ini bagus sekali. Saya bacakan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia menyesah yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Seperti mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan ini dari 1 sampai 17 ini banyak yang nilai-nilai yang kita dapat sih, kalau saya dapatnya. Dari ayat 1 sampai 4, saya dapatnya nasihat, kan judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi bertekunlah dalam iman. Karena iman tuh ada iman yang orang setengah-setengah, ada iman saat beriman dia beriman. Kadang-kadang dia karena tekanan hidup, karena mungkin kelimpahan, jadi dia lupa bahwa dia harus beriman. Jadi iman tuh harus ditekuni dan harus terus-menerus. Karena kalau iman tuh tidak dijaga, di sini dituliskan iman tuh bisa berubah. Kalau semua ada beban, ada dosa yang merintangi, maka iman itu akan berubah. Dan tentunya iman tuh harus kita tekuni. Tekun artinya terus-menerus tanpa henti. Jadi iman tuh tidak boleh berhenti. Harus bertekun terus. Dan iman tuh kepada siapa kita beriman? Gitu nah. Banyak orang beriman karena ia mempunyai pekerjaan yang baik. Jadi dia imani bahwa pekerjaan itu yang menolong dia. Atau orang tuanya yang menolong dia. Tapi di sini diajarin kita bahwa iman kita tuh harus tertuju kepada Yesus. Karena Yesus itulah sumber dari segala sumber yang kita harus percayain. Dan iman kita tuh tidak seperti iman pada waktu dulu yang sampai mencucurkan darah. Kita tidak pernah mencucurkan darah. Jadi bertekunlah dalam iman. Iman masalah seberat apapun, salib yang dipikul Tuhan pun
karena iman ia mengabaikan, di sini kan di ayat 2 kan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi iman itu harus ditekuni, apapun yang terjadi kita harus tekun dan lakukanlah iman itu dengan sukacita. Karena kita contohkan bahwa Yesus disalib apa-apa di itu karena dia beriman. Nah, jadi tekunilah apapun terjadi, kita harus tetap tekun dalam beriman. Dan supaya kita tekun beriman, ya kita jangan jauh-jauh dari Tuhan, jangan jauh-jauh dari ibadah, jangan jauh-jauh dari komunitas. Kita kepada sesama saling menguatkan, saling meneguhkan. Nah, itu yang saya dapat dari ayat 1 sampai 4. Dan di ayat 5 sampai 12, saya dapatnya kita adalah kita dianggap anak. Kita dianggap anak, bukan dianggap hamba oleh Tuhan. Jadi berbanggalah kita dianggap anak, bukan dianggap hamba, ataupun Tuhan tuh bukan kita anggap bos. Kalau kita anggap bos, susah gitu. Kan biasanya bos tuh kan maunya maju, tapi biasanya kan suka ngatur, suka menekan kita. Tapi Tuhan tuh kita anggap sebagai Bapa dan kita dianggapnya anak. Nah, tentunya kalau Bapak yang baik itu pasti ingin anaknya tuh hidup berbahagia, hidup senang, hidup sesuai dengan kehendak dia. Kalau Bapak yang baik pasti dia mengajarkan anaknya untuk mandiri, bukan anak gampangan gitu. Nah, jadi seorang Bapak yang baik, dia pasti akan melindungi, dia pasti akan mencukupkan kebutuhan. Dia pasti akan melindungi, membela, menolong. Jadi banggalah kita menjadi, Tuhan tuh menjadikan kita anak. Kalau Tuhan tuh menjadikan kita budak, nah kita susah, kita berat, tapi kita dianggap anak. Jadi saya bangga sih Tuhan tuh menganggap saya anak, bukan pesuruh, bukan apa. Padahal kita ini tidak layak sebenarnya. Kita ini kan dikandung hidup dari benih dosa. Tapi Tuhan sertai, Tuhan benarkan, jadi kita tidak berdosa lagi. Kita dibenarkan dan kita dijadikan anak. Dan Tuhan ingin menjadikan kita anak yang mandiri, anak yang diberkati, anak yang disertai. Nah, itulah Tuhan, Bapak yang baik itu pasti ingin anaknya tuh baik dan ia pasti akan mengajarkan. Dan mengajarkan tuh bukan dengan kemanjaan, tapi dengan ketegasan, dengan tegas dan pasti penuh kasih supaya anaknya itu menjadi anak yang mandiri, yang bisa hidup sendiri, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu. Yang ketiga saya dapatnya di kalau 13 dengan 14 itu Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Di ayat 13 kan, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita hidup, jalan kita tuh lurus. Supaya lurus jalan kita, ada firman Tuhan katakan, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi setiap hari kita harus akui bahwa kita ada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Firman-Nya itu selalu meneguhkan kita dan ingin kita lurus. Itulah Tuhan berikan firman-Nya bagi kita supaya kita tetap di dalam ketetapan-ketetapannya. Dan Tuhan tuh ingin kita tuh hidupnya lurus, tidak terplecok gitu. Nah, jadi ya belajarlah kita selalu akui Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan kita harus terus bertekun dalam iman, bertekun
bertekun dalam pengajaran akan firman, tetap bertekun dalam pembacaan firman, tetap bertekun dalam ya koramdio kalau kita lakukan saat teduh, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita kalau kita rendah hati, terus mau diajar, terus mau mendengar, terus mau rendah hati. Nah, pasti Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nah, di yang itu di ayat 13 sampai 14, di ayat 15 sampai 17, nah, Tuhan tuh sudah memberikan kasih karunia. Jadi hargailah kasih karunia itu. Kasih karunia artinya yang tidak harusnya kita tidak dapat, tapi Tuhan berikan. Suatu hadiah yang terbaik bagi Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan berikan. Yang seharusnya kita ini dihukum, seharusnya kita ini mati karena dosa, tetapi Tuhan berikan itu kasih karunia, kebenaran, diampuni dosa-dosa kita. Jadi tolonglah kita hargain. Hargailah kasih karunia itu. Cara menghargainya gimana? Ya, tetaplah terhubung dengan Tuhan, tetaplah bergantung dengan Tuhan, tetaplah kita selalu rindu akan Tuhan, selalu rindu berkomunitas dengan Tuhan, selalu rindu ingin dikuatkan dengan Tuhan. Jadi hargailah kasih karunia Tuhan, karena tidak semua orang yang bisa dapat kasih karunia. Jadi kita sangat beruntung sebagai anak Tuhan itu mendapat kasih karunia. Jadi inti dari Ibrani 12 ayat 1 itu bertekunlah dalam iman. Banggalah kita menjadi anak Tuhan. Dan juga kalau kita sudah bangga dengan anak Tuhan, kita mendapat Bapak yang baik. Bapak yang baik pasti akan terus meluruskan jalan kita. Dan juga terus hargai kasih karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu yang bisa menuntun kita ke kebaikan demi kebaikan, kebajikan dan kemurahan. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Johan buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 yang dibagi menjadi 3 bagian tadi oleh Pak Johan. Yang pertama, bagaimana kita harus bertekun di dalam iman. Dan nggak ada cara lain bagaimana kita bertekun dalam firman, ya, bertekun dalam iman, selain dengan kita juga bertekun di dalam firman. Karena sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman kita pasti akan tumbuh, iman kita pasti akan kuat, iman kita pasti akan menghasilkan buah dari ketekunan kita menjaga, memelihara iman, itu karena kita tekun melakukan 4M atau koramdeo yang kita lakukan. Nah, jadi kita mau terus setia, kita mau terus tekun, karena dikatakan kita mempunyai banyak saksi, seperti awan yang mengelilingi kita. Kan di pasal 11 sudah dicatat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka hidup di dalam iman. Walaupun iman mereka hanya membawa mereka kepada satu titik di mana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang jalan hidup mereka. Tapi kita lebih daripada itu, kita menerima anugerah keselamatan karena iman percaya kepada Yesus. Dan kemudian dipelihara, dilindungi, dijagai, diberkati, sampai kita menerima mahkota kebenaran. Nah, yang kedua, ada satu kata sih yang tadi berulang-ulang dikatakan oleh Pak Johan. Nah, saya pikir nggak seperti itu. Tuhan tidak hanya sekedar menganggap kita anaknya, tetapi memang Tuhan menjadikan kita anaknya. Jadi bukan hanya sekedar dianggap jadi anak. Yohanes 1 ayat 12 katakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu yang memang diangkat jadi anak. Jadi kita ini memang anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Bapa surgawi, dan Allah itu Bapa kita, Tuhan itu Bapa kita. Nah, makanya bangun hubungan dengan Tuhan itu seperti anak dan Bapa, karena memang kita anaknya. Nah, makanya di bagian yang kedua tadi, firman Tuhan mengajar kita
Kalau kita sedang mengalami didikan Tuhan yang adalah Bapa kita, ya kuatkan dan teguhkan hati. Makanya jangan jadi anak yang bandel. Jadilah anak yang mengasihi Bapa. Jadilah anak yang melayani Bapa. Jadilah anak yang taat dan tunduk kepada Bapa. Sehingga kita ya menikmati terus pemeliharaan Bapa yang sempurna. Artinya seperti ini, setiap kita mungkin pernah jadi anak, waktu orang tua kita mendidik, bahkan menghajar ketika kita melakukan kesalahan berulang-ulang karena kita melawan. Terkadang seperti Amsal katakan, orang tua yang mengasihi anak itu memakai tongkat. Karena kalau itu anak, ya harus dididik, harus diarahkan, dipimpin hidupnya supaya benar. Walaupun tentu bukan berarti terus kita jadi tukang marah. Beda dengan saya dulu, konsepnya salah. Walaupun saya pikir tujuannya benar, bahwa anak saya harus jadi anak yang baik. Tapi kan saya salah praktek, saya bukan tegas dan lembut, tapi saya keras. Nah, saya percaya Bapa kita surgawi itu adalah gambaran Bapa yang sempurna, bagaimana dia Bapa yang lemah lembut, dia Bapa yang murah hati, tapi dia juga Bapa yang tegas. Ketika kita menyimpang, ya dia akan kembalikan kita kepada track. Nah, balik-balik tinggal respon hati kita sebagai anak, apakah kita memiliki respon yang benar ketika Bapak mengingatkan kita, ketika Bapak menegur kita. Nah, jadi karena firman Tuhan tadi katakan bahwa memang didikan itu waktu diberi itu nggak enak. Seringkali waktu kita ditegur itu rasanya pengen berontak. Tapi mari miliki sikap hati sebagai anak yang baik. Lemah lembut, rendah hati. Ketika ditegur, cepat bertobat. Ketika dinasehati, cepat taat. Nah, itu yang harusnya kita praktekkan. Dan yang bagiannya ketiga tadi Coach Johan katakan, ya hargailah kasih karunia. Semua hanya karena kasih karunia. Siapa kita? Sehingga kita dijadikan anak. Kan sesuatu yang wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi mari bertekun di dalam iman, menghargai kasih karunia, dan milikilah spirit sonship, spirit anak yang baik. Jangan jadi anak yang suka memberontak. Karena semakin kita memberontak, ya kita sendiri yang sakit sih sebenarnya. Jadi milikilah kerendahan hati, kelemah lembutan, miliki roh anak yang luar biasa. Supaya kita ini menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapa yang selalu ada bersama kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau tambahkan. Pak Simon, Ibu Simon, mau tambahkan sesuatu? Kayaknya diskusinya seru tadi. Ya, pagi Bapak Ibu. Pagi. Memang di sini kita melihat kalau hidup kita ini dididik oleh orang-orang, ditegur oleh orang-orang yang benar. Kadang-kadang hidup ini ya kita nggak suka. Seakan-akan ada orang yang mau mencampuri urusan kita. Tetapi itu di firman berapa tadi yang kita baca, ya kan, hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, itulah seperti Pak Heri sama Pak Johan mengatakan, kalau kita seorang bapak yang baik itu selalu ingin ya mendidik anak kita, mengingatkan anak kita supaya apa? Supaya mereka ketika sudah dewasa dan berumah tangga, kita melihat mereka itu benar-benar ya kan anak yang diberkati dan menjalankan firman Tuhan. Disitulah menjadi kesenangan, menjadi kebahagiaan kita orang tua tentunya. Semalam kan banyak macam yang dipimpin oleh Pastor Johan dalam komsel kita. Nah, jadi apa bahagianya kamu? Ya kan masing-masing mengukmakan bahagia.
Ya, terutama ya kita bahagia di dalam lingkungan ring satu kita dulu. Ya kan, bisa mengasihi istri, melihat anak-anak kita, hidup mereka benar dan diberkati, itu satu kebahagiaan. Yang tidak menjadi bahagia kita ya kebalikannya. Ketika kita sudah tua, kita melihat anak-anak kita, mereka berantakan, ya kan? Itu sesuatu yang kiamat rasanya. Waktu kita udah tenaga sudah mulai habis, waktu sudah mulai sempit, ya kan? Nah itu. Jadi menjadi apa? Kesedihan kita. Maka dari situ ya kita sama-sama tentunya ingin ya. Seperti kami selalu diskusi bagaimana melihat anak kami yang kecil yang kami adopsi, ya kan. Tapi ya itulah, tidak ada lain ya, selalu firman dan doa kami, ya kan, datang kepada Tuhan, ajak dia sama-sama supaya dia mengerti, ya kan. Ya, kita nggak bisa. Di sini juga kami belajar ya. Maka saya selalu berulang katakan, Tuhan kenapa? Tapi sekarang saya udah tahu, ya kita terima apa adanya. Nah, karena itulah untuk mengikat kita supaya kita tetap andalkan Tuhan. Sedih kami kadang-kadang melihat, ya kan, dia sendirian di sana, kan kami pergi, dan di kampusnya juga orang cuekin dia karena ya memang tidak nyambung dengan orang lain ya. Tetapi kami tidak pernah untuk mendesak dia gimana, tapi kami hanya berdoa biarlah Tuhan beri kekuatan. Dan juga Desember ini saya bilang, Nana, ya kan, Papi, Mami sepakat sudah untuk Nana praktek di perusahaan kita. Jadi itulah yang menjadi satu pengharapan kita orang tua. Jadi jangan ketika ya kan mereka berumah tangga atau anak kita sudah dewasa, ya kan mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan tidak juga menyenangkan hati orang tua, kesesakan yang kita temukan. Jadi di sini ya kan iman ya kita tetap harus ajar mereka beriman, bertekun, ya kan. Tuhan pastinya ingin segala sesuatu itu melihat kita karena dia Bapa yang baik. Sama. Jadi kadang-kadang saya memikirkan gimana ya mau jadi bapak yang baik. Ingatlah sama Tuhan. Tuhan itu ya, kita salah, dia juga masih mengampuni kita, ya kan. Nah, kita sakit, dia sembuhkan kita. Nah, jadi banyak hal dalam hal kita sama-sama, ya kan, untuk baik di Komsel maupun Koramdio ini ya sangat punya arti ya supaya masa depan kita penuh dengan pengharapan dan cita-cita kita tercapai oleh pertolongan Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bro Simon. Jadi bersyukur kita punya Bapak yang baik, menjadi figur contoh bagi kita. Tentu kita juga menjadi Bapak yang baik bagi anak-anak kita, dan sebagai anak memiliki respon yang benar, hati yang benar. Oke, itu saja yang bisa kita terima pagi ini, dan mari renungkan dan praktekkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oke, silakan Joni. Ya, shalom semuanya. Kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu terus mengajar kami terus bertekun dalam iman percaya kami kepada Engkau. Lewat persekutuan kami, teman-teman kami Tuhan, setiap hari kami boleh bersekutu bersama, dan kami boleh saling Tuhan mengingatkan, untuk kami terus setia mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali, Tuhan, kami telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau didik, Engkau ajar kami Tuhan, lebih sempurna seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu, Pak Johan, Tuhan, yang Engkau pakai dia semakin hari, Tuhan semakin luar biasa dalam melayani Engkau. Engkau pelengkapi dia Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau juga berkati setiap pekerjaannya, usahanya, dan keluarganya Tuhan, Engkau berkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau memberkati kami semua yang dari Korombe pagi ini Tuhan, untuk terus bertekun dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Tuhan, Joni, temannya Lydia Tuhan, di dalam nama Yesus kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam dirinya, memulihkan setiap sakit, yakin Tuhan. Dan lewat semuanya itu, dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Seluruh keluarganya pun boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Dokter Diana yang sakit tipes Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan-Mu telah memulihkannya Tuhan, memberi dia kekuatan Tuhan. Sehingga Engkau terus memakai hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kau berkati Yosia Tuhan, suaminya Tuhan, keluarganya terus menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Mas Rega dan Bu Merianti Tuhan, Engkau memberkati mereka, dan Engkau mengurapi mereka Tuhan, Engkau memakai hidup mereka Tuhan terus menjadi berkat Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat acara Natal 11 besok Tuhan, ibadah 1, Engkau campur tangan untuk setiap acaranya Tuhan. Lewat acara Natal ini semakin banyak jiwa-jiwa terus dipulihkan, dan mereka terus mencari Engkau ya Bapak. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati ya Bapak. Engkau memberikan damai sejahtera, kesejahteraan dan keamanan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil menterinya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberkati mereka, Engkau menaruhkan hikmat pada mereka untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruhkan hikmat pada pemimpin bangsa kami untuk mengolah setiap hasil bumi dan hasil alam untuk kesejahteraan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, Kamu memberkati. Kami juga berdoa Bapa, setiap pelayan-pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau persiapkan untuk melayani hari ini maupun besok dalam setiap ibadah raya kami. Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan. Dan Engkau juga berkati seluruh umat-Mu Tuhan, untuk mereka datang beribadah, bersekutu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap doa kami. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan tutup dalam doa Ko Johan. Bapak terima kasih, kami sudah menyelesaikan Koromdio kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan, firman yang kami terima, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami percaya, dan kami lakukan Tuhan. Sehingga itu menjadi gaya hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ini kami mau memulai aktivitas kami hari ini ya Bapak. Biarlah tangan Tuhan menyertai terus, perlindungan, penyertaan, kuasa, hikmat, akal budi, pertolongan, pembelaan, wibawaan ilahi-Mu terus menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.